warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5C. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kelompok kami akan sedikit bahas mengenai rasio keuangan bank. Tetapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditinggal. Oleh sebab itu teman-teman harus melihat video presentasi kelompok 8 sampai selesai ya. Jangan ditinggal. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan nama-nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Mita Indah Safitri, NIM 064 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Intan Fipratiwi, saya sendiri sebagai pemateri kedua dan sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Muhammad Sulaiman, NIM 079. Baiklah, langsung saja untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mita. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari rasio keuangan bank. Rasio keuangan itu merupakan petunjuk yang menuntun manajemen sebuah perusahaan menetapkan berbagai target dan standar. Rasio keuangan sangat membantu para manajer keuangan dalam menetapkan strategi jangka panjang yang menguntungkan, serta dalam membuat keputusan jangka pendek yang efektif, sehingga pengertian dari rasio keuangan bank ini adalah merupakan suatu alat atau cara yang paling umum digunakan dalam membuat analisis laporan keuangan. Analisis rasio menggambarkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya, karena penginterpretasian terhadap rasio-rasio ini sangatlah kompleks. Maka keefektifan rasio keuangan ini sebagai suatu analisis dalam menginterpretasikannya. Rasio keuangan juga dapat diartikan sebagai analisis kinerja keuangan yang menghubungkan antara suatu pos dengan pos yang lainnya, baik dalam neraca atau laba rugi maupun kombinasi dari kedua laporan keuangan untuk mengetahui kondisi dari keuangan suatu bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan dari rasio keuangan bank. Analisis laporan keuangan itu sangat berguna bagi bank, bagi para kreditur, investor, dan manajemen sendiri sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Adapun kegunaan tersebut dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bagi bankir, berguna untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka panjang maupun jangka pendek kepada suatu perusahaan. Tetapi hal ini lebih tertarik pada rencana jangka pendek, likuiditas, kemampuan memperoleh laba, tingkat efisiensi operasional, dan solvabilitas. Yang kedua adalah kegunaan bagi para kreditur. Bagi para kreditur, jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga adalah berguna bagi para investor. Para penanaman modal lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Dan yang keempat adalah berguna bagi para manajemen itu sendiri. Sangat berkepentingan dengan semua aspek analisis rasio keuangan, karena ini harus mampu membayar utang jangka pendek, membayar utang jangka panjang, dan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, dan memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Rasio keuangan bank selain memiliki kegunaan, dia juga memiliki jenis-jenis dari rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank ini jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rasio likuiditas bank, yang kedua rasio solvabilitas bank, dan yang ketiga rasio rentabilitas bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Rasio yang rendah menunjukkan rasio likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang mempunyai pengaruh tidak baik terhadap profitabilitas bank. Rasio likuiditas bank ini terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama adalah quick ratio. Quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan, yaitu pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito.
dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. Quick ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula quick ratio sama dengan kas aset dibagi dengan total deposit kali 100%. Yang kedua adalah investing policy ratio. Investing policy ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Investing policy dapat dihitung dengan formula investing policy ratio sama dengan sekuritas dibagi dengan total deposit kali 100%. Yang selanjutnya adalah banking ratio. Banking ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimilikinya. Banking ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula banking ratio sama dengan total loans dibagi dengan total deposit kali 100%. Selanjutnya ada asset to loan ratio. Asset to loan ratio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimilikinya. Asset to loan ratio ini dapat dihitung dengan formula asset to loan ratio sama dengan total loans dibagi dengan total aset kali 100%. Yang selanjutnya ada investment portfolio ratio, digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu sekuritas yang jatuh waktunya kurang dari 1 tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada. Kemudian ada cash ratio, untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Cash ratio ini dapat dihitung dengan formula cash ratio sama dengan liquid asset dibagi short term borrowing dikali 100%. Bisa dilihat di PPT-nya ya lebih jelasnya. Kemudian ada loan to deposit ratio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Loan to deposit ratio dapat dihitung dengan formula loan to deposit ratio sama dengan total loan dibagi total deposit ditambah equity dikali 100%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengukuran resiko-resiko. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada investment risk ratio. Untuk apa? Untuk mengukur resiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga. Investment risk ratio ini dapat dihitung dengan formula IDR sama dengan market value of sekuritas dibagi statement value of sekuritas dikali 100%. Kemudian yang kedua ada liquidity risk, untuk mengukur rasio yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta likuid yang dimilikinya. Liquid risk dapat dihitung dengan menggunakan formula LR sama dengan liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Yang ketiga ada credit risk ratio, untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Credit risk ratio dapat dihitung menggunakan formula CRR sama dengan bad debts dibagi total loans dikali 100% atau CRR sama dengan equity capital dibagi risk asset dikali 100%. Kemudian yang terakhir yang keempat ada deposit risk ratio, digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposanya. Deposit risk ratio dapat dihitung dengan formula deposit risk ratio sama dengan equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas bank. Jadi rasio ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Beberapa
Skema rasio solvabilitas bank dapat dibagi di 5. Antara lain yang pertama ada primary ratio, untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai, sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Primary ratio dapat dihitung menggunakan formula primary ratio sama dengan equity capital dibagi total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua ada risk asset ratio, digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Risk asset rasio dapat dihitung menggunakan formula bar sama dengan equity capital dibagi total aset dikurangi cash asset dikurangi security dikali 100%. Yang ketiga ada secondary risk ratio, untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset, dan risk asset ratio ini dapat dihitung dengan formula secondary risk ratio sama dengan equity capital dibagi secondary risk asset dikali 100%. Yang keempat, ada return on equity capital, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Return on equity capital dapat dihitung dengan formula CR sama dengan equity capital ditambah reserve for loan loss dibagi total dikali 100%. Kemudian yang kelima ada capital equity ratio 1/1. Untuk mencari rasio ini perlu diketahui terlebih dahulu besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan perdagangan surat berharga. Capital equity ratio 2 atau CAR 2. CAR 2 dapat dihitung dengan formula CAR 2 sama dengan equity capital dikurangi fixed asset dibagi total loans dibagi sekuritas dikali 100%. Sedangkan capital adequacy ratio 3 atau CAR 3 dapat dihitung dengan formula CAR 3 sama dengan equity capital dibagi total loss ditambah sekuritas dikali 100%. Selanjutnya yaitu mengenai rasio rentabilitas bank, sering disebut juga dengan profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan juga profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dari rasio rentabilitas bank, yang antara lain yang pertama di sini ada gross profit margin. Tujuannya ini untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Kemudian gross profit margin ini dapat dihitung dengan formula GPM sama dengan operating income min operating expense sama dengan operating income kali 100%. Kemudian ada net profit margin yang selanjutnya. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Dan net profit margin ini dapat dihitung dengan formula NPM sama dengan net income sama dengan operating income kali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada return on equity capital. Di sini return on equity capital ini untuk mengetahui dan juga mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Return on equity capital ini dapat dihitung dengan formula return on equity capital sama dengan net income plus equity capital kali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada return on total asset. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu gross yield on total asset, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset. Gross yield dapat dihitung dengan formula gross yield on total asset sama dengan kali operating income plus total asset kali 100%. Dan yang kedua B
itu ada net income total aset, yang di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Net income total aset ini dapat dihitung dengan formula net income total aset sama dengan net income sama dengan total aset kali 100%. Selanjutnya yaitu ada return on loan, yang tujuannya ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya, dan return on loan ini dapat dihitung dengan formula return on loan sama dengan interest income sama dengan total loan kali 100%. Dan yang selanjutnya itu ada interest margin on earning asset, yang bertujuannya ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Interest margin on earning asset ini dapat dihitung dengan formula interest margin earning asset sama dengan interest income min interest expense sama dengan earning asset kali 100%. Selanjutnya yaitu ada interest margin on loan. Interest margin on loan ini dapat dihitung dengan formula interest income min interest expense sama dengan total loan kali 100%. Selanjutnya itu ada leverage multiplier. Ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena biaya yang dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Leverage multiplier ini dapat dihitung dengan formula leverage multiplier sama dengan total aset sama dengan total equity kali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada asset utilization. Ini tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dan juga dalam rangka menghasilkan operating dan non-operating. Asset utilization ini dapat dihitung dengan formula operating income plus non-operating income sama dengan total aset kali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada interest expense ratio. Ini tujuannya untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposanya dengan total deposit yang ada di bank. Interest expense ratio ini dapat dihitung dengan formula interest expense ratio sama dengan interest expense sama dengan total deposit kali 100%. Yang selanjutnya yaitu ada cash of fund. Ini untuk mengukur besarnya yang dikeluarkan untuk jumlah deposit yang ada di bank. Cash of fund ini dapat dihitung dengan formula cash of fund sama dengan interest expense sama dengan total fund kali 100%. Selanjutnya yaitu ada cash of money. Cash of money ini dapat dihitung dengan formula cash of money biaya dana plus biaya overhead kemudian total dana kali 100%. Selanjutnya yaitu ada cash of money. Cash of money ini dapat dihitung dengan formula biaya dana plus biaya overhead sama dengan total dana kali 100%. Selanjutnya yaitu ada cash of loanable fund yang dapat dihitung dengan formula biaya dana sama dengan total dana plus ownable fund kali 100%. Selanjutnya yaitu ada cash of operable fund. Di sini juga dapat dihitung dengan formula biaya dana plus biaya overhead sama dengan total dana plus unavailable fund kali 100%.
Selanjutnya yang terakhir itu ada cash of efficiency. Dapat dihitung dengan menggunakan formula cash of efficiency total expense sama dengan total learning asset kemudian dikali 100%. Bagaimana teman-teman semua? Semoga video presentasi dari kelompok 8 dapat mudah dipahami ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua kelas 5C yang telah menyempatkan menonton video presentasi dari kelompok 8. Terima kasih juga kepada Ibu Dila selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan telah menyempatkan waktu untuk melihat video presentasi dari kelompok 8. Saya mewakili dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.